Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus, mengikuti petunjuk kasih dari Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita pasti ingin merasakan, diberi, menerima yang namanya kasih Tuhan. Semua orang dalam hidup ini pasti mengejar dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan biasanya identik dengan menerima berkatnya melalui kesehatan, melalui kedamaian, melalui ketenangan, melalui berkat rezeki, harta bertambah, kekayaan bertambah, anak-anak diberkati oleh Tuhan, keluarga diberkati oleh Tuhan, dan banyak lagi. Itu merupakan hal yang sering diukur oleh setiap orang untuk menunjukkan dirinya bahwa kita adalah bagian dari orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam nas ini Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Tesalonika. Ini merupakan surat yang kedua mengingatkan pada mereka bagaimana untuk berdoa dan bekerja, dan mereka diminta untuk terus berusaha dalam hidup ini. Selain mereka berusaha, mereka juga diminta oleh Paulus agar mereka juga boleh berdoa, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sampailah pada nats untuk renungan harian ini pada pagi hari ini, di mana Paulus mengingatkan kepada mereka, dan ini merupakan doanya kepada Tuhan bagi jemaat Tesalonika, di mana dia berkata, kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah, menunjukkan hati mereka yang senantiasa melekat kepada Allah, hati mereka yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha mereka, hati mereka yang senantiasa berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi karena hati mereka memang tahu Tuhan yang mereka sembah akan menolong mereka, Tuhan yang mereka percayai akan senantiasa melindungi mereka. Dan hukum kasih ini yang diwujud nyatakan melalui hidup juga dalam kasih. Setelah hatinya melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan Allah, maka orang-orang ini juga, kita sebagai orang percaya juga akan menunjukkan kasih kita kepada dunia, menunjukkan kasih kita kepada sesama. Dan yang selanjutnya, pesan dan doa Rasul Paulus dan kepada ketabahan Kristus. Ketabahan Kristus, mereka juga menghadapi situasi penderitaan, kesusahan akibat iman kepercayaan mereka, dan mereka diminta oleh Rasul Paulus untuk tetap tabah dalam menghadapi situasi yang mereka hadapi. Saya mengutip beberapa kata-kata bijak. Yang pertama dari Bunda Teresa, biarawati Katolik, yang berkata, pergilah ke dunia saat ini dan mengasihi orang-orang yang Anda temui. Biarkan kehadiran cahaya lampu baru di hati orang-orang. Hati kita yang sudah melekat kepada Allah, hati kita yang telah ditunjukkan kepada kasih Allah, boleh juga kita tunjukkan kepada dunia ini bahwa kasih itu kita wujud nyatakan dalam praktek hidup sehari-hari. Lalu Tariq bin Ziyad, seorang jenderal pada dinasti Umayyad di abad ke-6 ke-7, jika seorang tetap tabah menghadapi kepahitan hidup yang hanya dalam waktu singkat, maka ia akan memperoleh kebahagiaan dalam waktu yang panjang. Ketabahan kepada Kristus, ketika kita tabah menghadapinya, si Tariq bin Ziyad berkata bahwa akan memperoleh kebahagiaan yang panjang. Ketika kita menang menghadapi situasi yang sulit, maka akan ada kebahagiaan yang panjang yang akan menanti kita. Mari kita tetap mengikuti petunjuk Allah, untuk tetap mengasihi Allah, untuk tetap melekat kepada Allah, dan kita boleh tetap tabah dalam Kristus,
menghadapi segala situasi yang kita hadapi saat ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, untuk tetap menunjukkan kasih kami kepada Allah dan mengasihi orang-orang sesama kami. Dan juga kami boleh tabah dalam menghadapi segala situasi, tabah di dalam Kristus. Kami mulai hari ini dengan kasih Tuhan yang senantiasa Engkau tunjukkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.